I deserve a break. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Menjadi jomblo bukanlah hal yang memalukan. Terkadang para jomblo ini justru memberi keuntungan bagi pihak lain. Beberapa hal berikut tercipta lewat inspirasi kaum jomblo. Untuk mengatasi rasa iri terhadap kaum jomblo, seorang desainer asal Korea Selatan menciptakan cangkir yang memiliki desain jemari pada pinggir cangkir, sehingga orang yang memegangnya seolah merasakan genggaman tangan, dan juga pada bagian atas cangkir berbentuk wajah dilengkapi hidung serta bibir. Bagi Anda yang merasa jomblo, bisa datang ke Belanda. Di sana ada satu restoran unik yang khusus diperuntukkan bagi para jomblo. Restoran unik ini bernama Enmel. Setiap pengunjung disarankan mematikan telepon genggam selama makan. Sebagai pengganti telepon genggam, pengunjung diarahkan membaca buku atau majalah. Semua bagian restoran ditata untuk seorang single. Untuk para jomblo yang ingin menikmati suasana taman pun tidak perlu khawatir. Taman jomblo yang terletak di tengah kota Bandung ini didesain khusus memiliki tempat duduk hanya untuk satu orang. Siapa tahu ketemu jodoh ya. Itu kalau tadi kita lihat VT-nya, sampai ada desainer yang memikirkan ini gelas untuk jomblo supaya mereka tidak terlihat jomblo, sampai dikasih sidik jari pura-pura seolah-olah itu gelas berdua. Sampai ada restoran khusus single supaya kalau mereka masuk dan ketemu orang berpasang-pasangan mereka nggak minder. Sampai terakhir di tadi di Bandung ada taman jomblo yang bangkunya khusus buat satu orang. Itu. Kenapa? Mereka mencoba bisnis saja sih, trying something different saja untuk marketnya. Jadi bukan biasa aja itu bisnis. Jadi bukan karena memang jomblo itu bermasalah. Kita ngobrol bertiga ini karena ribut di berdua ya. Hati-hati Bu, ini tonjok keras. Iya benar. Gitu. Salah kalau bener gak sih kalau menurut gua nih, menurut gua kalau dulu orang jomblo nggak ada masalah-masalahnya, karena ketika lo misalkan sendiri, ketika lo merasa galau apapun itulah lo rasain sendiri. Kalau sekarang karena ada media sosial, salah satu hal yang membuat ketika lo sendiri orang tahu, ketika lo ngerasa sedih kadang-kadang orang tahu. Ada kan? Setuju gua, setuju gua. Apaan? You bolot you. kan ada sekarang ya kalau misalkan lagi putus tiba-tiba udah langsung update tuh. Itu namanya drama. Itu drama queen, drama king, you drama king. Kayak Waim tuh drama king. No, I'm a lion king. Bapak Raja Singa. Wow. Oke, sekarang dijawab dengan jujur ya. Kamu paranormal bukan? Saya bukan paranormal, saya jinji gelodok. Ada yang bilang ketika usia sudah 30 ke atas dan kalian masih single, ada sebuah rasa malu untuk mengakui di depan umum. Setuju nggak dengan statement itu? Lena dulu deh, cicilannya yang paling bijaksana kayaknya. Lu makan dulu, Len. Boleh nih, gue jawab nih. Iya, lu jawab boleh. Lu jawab sama lampu boleh nggak? Karena kan dia dulu dia mau jawab. Iya betul. Lu dulu, Len. Takut. Jawabnya pakai body. Jangan. Ke Wendy aja boleh. Cilena. Iya mau jawab. Jangan kamu yang ditanya. Cicilena. Sebelum cicilalan. Ayo Cicilena. Tanggal 1 cicilan bener. Setuju nggak? Jadi inget. Nggak tahu ya kalau gue pribadi sih enggak ya, enggak. Oke, lo enggak. Baru enggak malu enggak apa. Kalau Betra jomblo aja. Udah malah nggak kerasa ya, udah bulan ya. Udah nggak berasa. Iya, kalau udah di atas 30 dan lo masih single, ada single beneran apa single peres? Single beneran. Single beneran? Lo ada kayak sebuah rasa malu untuk mengakui depan umum, ya gue nggak punya siapa-siapa emang. Ya kan? Are you single? Yes I am. Kan bisa begitu kan? Oh, karena ada lanjutannya. It's more open gitu loh. Are you single? Yes I am. Gue mau nanya dia takut dicepol gue. Oh, konde kali yang dicepol. Nah, baik. Orang kali tanyain. Jawab durasi. Lo. Malu gak? Malu sih dia. Kalau iya benar. Kalau gua sih jujur malu. Bener malu. Ih, malu. Malu lah. Kadang-kadang udah sama orang tua pun kadang-kadang kita mau jawab, ya mana ini calonnya? Iya, bentar lagi. Emang malu kok sebenarnya 34. Sekarang udah 34 juga. Tapi emang belum ada gimana caranya.
Apakah betul Mbak Im mencurahkan hati yang paling dalam atau dia lagi pencitraan ya? Oh, tetap lagi menarik hati ini. Mau menarik hati seseorang. Aku nggak mau jawab lagi, males gua. Enggak, Gitu sih lu. dia tanya. Gue dipelintir, sakit beneran, ya ampun ibu. Ibu pantesan jomblo ibu. No wonder. Oh my god, sekarang gue tahu kenapa dia single. Ini gue demen nih. Karate Kid lawan Kung Fu Panda nih. Saya akan panggilkan aja ya. Mbak Popi, silakan masuk Mbak Popi. Lu di sana aja deh. Gue takut sama dia. Biar Mbak Popi baca semuanya. Mbak Popi, apa kabar Mbak Popi? Ini dia nih ditunggu-tunggu. Oke. Kata bintang tamu dari segmen 1 aja narasumbernya. Mbak Popinya di sini aja deh, gue takut sama dia, Bu. Tadi dipelintir sakit beneran. Nah, Mbak Popi langsung baca semuanya. silakan dilihat. Tadi Bapak single nggak? udah punya udah nikah? Udah nikah? Udah nikah belum? Sayang sekali. Pertanyaannya apa? 2 juta rupiah. Oke, kesimpulan dari awal ya, sampai tadi segmen 3 kesimpulannya apa Wendy? Kesimpulannya nggak ada. Nggak, kalau Kesimpulannya sih satu. Salah ngundang bintang tamu. Salah tema. sebenarnya gini. Dibohongin, temanya lifestyle ya. Katanya datang sini dengan semangat, gaya-gaya kan. Ternyata temanya beda nih gitu. Jadi kita juga nggak ngerti dia nanya apa, kita nggak tahu. Jadi intinya mereka semua ini kan belum menikah. Nah di Indonesia itu ketika sudah mencapai umur tersekian dan belum menikah, entah kenapa menjadi sebuah big deal. Dari semua bintang tamu saya, tadi sih yang lebih mencurahkan hatinya lebih dalam adalah Mbak Im. Dia bilang jujur, ada sedikit rasa. Dia lagi menarik simpati Aduh, ya publik. Allah. Ya. Ada rasa. Ketik spasi Baim kirim ke 9898. beserta foto, alamat lengkap, nomor rekening. Nah intinya saya butuh Mbak Ya, oke. untuk beneran gak sih? Mereka memang happy, mereka memang nggak peduli. Butuh Mbak. Iya, kita dari tadi butuh. Enggak, karena kita takut kita 6. Oh, oke. Udah kelamaan apa disakiti ya? Enggak, Enggak apa? enggak berasa. Enggak berasa, Ini enggak happy apa berasa. enggak? Happy Jadi apa pertanyaannya katanya sama jomblo. Ah, Oke. Mereka single deh. Nah, oke. Jadi Belum single. nikah. Being single adalah keputusan. not really. Tuh, Really, mereka itu nggak bawah setuju. sadarnya dengan sadar itu different. Oh, bawah Jadi sadar conscious maksudnya mind sama unconscious mind itu totally different. Jadi maunya kita dengan kebutuhan beda. Yang terjadi adalah yang kita butuhkan. Karena yang kita butuhkan adalah yang kita pikirkan. Bener nggak? Kalau memang dia memutuskan untuk being single, Ya. dia tidak akan mencari orang lain walaupun cuma buat deket-deket doang. Dia bisa ketemu keluar dari sini bisa dapat pasangannya, tapi tidak mau. Kenapa? Maka tidak menarik hal itu. Yang ditarik selama ini. Oh, salah ya? Jadi gini, kita akan menarik sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita ingin punya pasangan A, B, C, D, E, F, tapi yang dibutuhkan adalah yang kita pikirkan. Jadi kalau kita mau berdoa untuk mendapatkan pasangan, doalah sesuatu yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan adalah yang kita pikirkan. Jadi yang dibutuhkan adalah yang kita pikirkan. Kalau berpikir perempuan di mana-mana nanti akan menyakiti bla bla bla, maka yang terjadi it's always happen like that. Jadi akan selalu bentuknya namanya fraktal di psikologi. Jadi apabila pernah terjadi lagi. Nah, Lu pernah disakitin, lu nggak usah jauh-jauh, lu ganti casing lu pasti disakitin lagi. Hati lu nih yang udah pernah ini. Kecuali lu ganti mindset. jadi yang Do you expect your opposite? Gimana? Yes. Jadi gini. Pikiran kita. Oke, kita ngeliat ini di luar mengenai jomblo ya. Pakai gambar nih. Emang saya biasa soalnya saya trainer. ya, jadi intinya yang berusaha disampaikan oleh Mbak Popi adalah kita tuh sebenarnya tanpa disadari, lu menarik apa yang sebenarnya ada di bawah alam sadar. Ini bisa gitu. kita gambarkan gini. Oke, kita ngeliat tisu. Tisu ini bergerak apa diam atau bergerak? Diam. Lagi Diam, buka, oke. lagi mekar pelan-pelan. Oke, nah, oke. Diem. Diam ya. Bagian terkecil dari tisu ini kalau diuraikan adalah Tisu. tisu. Kalau diuraikan lagi adalah kertas. Kalau diuraikan lagi adalah Pohon. Kertas. Langsung aja ke pohon. dia adalah atom. Atom. Oke, atom kalau diuraikan lagi adalah ion. Ion kalau ion itu diam atau bergerak? Bergerak. Bergerak. Benda diam atau bergerak? Bergerak berarti. Bergerak. Oke, ion kalau diuraikan lagi adalah kuanta. Kuanta diuraikan lagi adalah energi. Manusia kalau terurai
Kalau dia meninggal terurai dalam kubur dan tinggal apa? Energinya. Energi. Berarti manusia bisa menggerakkan benda. Nah sekarang kalau manusia itu energinya negatif, dia akan narik segala hal yang negatif. Setuju banget deh ini. Pak Bu, ini langsung promo. Fisika saya waktu itu 5 Bu. Jadi gambarannya Pada saat Mbak Popi ngomong, gue dalam hati gini, untung gue gak jomblo. Gara-gara perkara jomblo. Jadi gini, pasangan lo adalah bawah sadarnya lo. Maka dia nggak akan pernah selalu sinkron. Oh, pengennya aura kasih dapatnya aura negatif gitu. Jadi kalau Aura-aura lo dapat pasangan yang tepat adalah lo memperbaiki diri lo, maka lo akan mendapatkan orang baik akan berpasangan dengan orang baik. Jadi Terus dulu. Setuju banget nih. Oke, ini harusnya dari tadi nih. Jadi maksudnya ketika misalnya kita alasannya adalah belum menemukan yang tepat, berarti ada sesuatu yang bermasalah sama kita. Dalam diri kita. Misalnya gini, jadi orang tuh berpikir gini, masa kecil dia nggak mau menikah. Kenapa? Mungkin menikah itu menyakitkan, sesuatu hal yang menyakitkan buat dirinya dia di waktu lalu. Sehingga kalau dia menikah di saat sekarang, itu akan menyakiti lagi. Maka bentuk mekanisme defense-nya dia adalah dengan blocking semuanya. Dengan blockingnya apa? Dia mengasumsikan bahwa semua laki-laki itu negatif. Oke. Maka dia negatif. orang di sebelahnya dia pun negatif, orang di sebelah kirinya dia pun negatif, bosnya dia pun negatif dengan perspektif laki-laki. Dan laki-laki itu yang dilihat negatif berdasarkan dari lingkungan masa lalunya, yaitu mungkin ayahnya, Tapi dia sendiri mungkin tidak sadar. tidak sadar. Kan itu kejadian itu kan. Jadi gini, semua hal yang kita Nanti ketahui. kita ngobrol lagi. Ya. Ini bintang tamu saya boleh minum dulu, udah mulai keder mereka soalnya nih ya. Udah mulai keder. Penonton juga gitu, dan sekarang. Kayaknya dari perkara jomblo kok kayak jadi berat banget. Tadi kita ngopi ya. Ya udah kalau gitu nanti kita bakal balik lagi pemirsa. Tapi kalau ngomongin tadi Mbak Popi bilang kita sering jatuh cinta bukan karena apa yang kita pengen, tapi karena ada yang tidak kita sadari dari dalam diri. Nah, Bapak ngapain sih pose-pose? Jadi gini Bu. Iya, kasih. Kita saksikan tayangan berikut ini. Ya. Percayakah pemirsa, di dunia ini ada orang-orang yang tidak jatuh cinta dengan manusia, tetapi pada benda-benda mati. Berikut kisah jatuh cinta unik yang telah dirangkum basa-basi. Kasus Eija Rita Berliner bisa dibilang paling unik. Eija jatuh cinta pada tembok, bahkan kemudian menikahinya. Eija Rita Berliner Mauer, namanya pun berarti tembok Berlin, Jerman. Eija memutuskan menikahi tembok Berlin pada 1979. Ia mengaku jatuh cinta pada benda saat berumur 7 tahun. Eija sama sekali tidak pernah jatuh cinta pada manusia. Selanjutnya pria bernama Nathaniel. Dia tak hanya sekedar merawat mobil merah miliknya, namun dia jatuh cinta dengan mobil tersebut seperti layaknya kekasih. Dia menciuminya, memeluknya, menjaganya. Dia merasa baik-baik saja, walau banyak orang menganggap dirinya aneh dan gila. Jatuh cinta menarik lainnya dialami oleh pria bernama Dave Cat. Berbeda dengan kisah sebelumnya yang hanya pacaran dengan benda-benda, Dave Cat berencana akan menikah dengan 2 boneka seukuran wanita pada umumnya. Walau tinggal dengan 2 wanita, Dave Cat mengatakan hubungan mereka baik-baik saja dan akur. Nama boneka cantik tersebut adalah Sidor Kuroneko dan Elena Vostrikova. Baginya, hidup bersama 2 bonekanya akan membuatnya mendapatkan cinta yang utuh selamanya tanpa pengkhianatan. Ya, kalau gue udah mulai ya? Oh, udah balik lagi. Serius banget jadinya. Gara-gara tisu, pembahasan terus berlanjut ya, Masih pakai tisu. Oke. Pokoknya intinya seperti ini ya pemirsa. Kenapa sih kita ngebahas hari ini soal masalah jomblo, single ataupun belum menikah? Karena ada sebuah pandangan yang mengatakan sebenarnya ketika orang membuat statement I'm single and happy, itu katanya pembohongan diri. Ada sebuah statement seperti itu. Asumsi. Nah, asumsi masyarakat. Asumsi, boleh. Makanya sekarang kenapa kita mengundang para single-single ini yang belum menikah supaya Udah cerdas untuk banget. ngasih lihat ini beneran nggak sih? Silakan kalian patahkan teori itu kalau memang kalian tidak merasakan itu. Nah, kenapa kita mengundang Mbak Popi? Karena beliau adalah ahli yang
membaca micro expression nanti akan cari tahu beneran nggak sih or not? you are really happy or not. Dari Mereka ini menyembunyikan berbicara dari tadi. Mereka menyembunyikan ya tadi. Kalau saya aja udah tanyain gua aja dah. Jangan-jangan dia udah di defense loh dari tadi tuh. Tuh, jangan menurut Bapak Popi lu defense. Oke. Siapa duluan mau Olive dulu, Olive karena dari tadi yang paling susah saya tembus. Oke. Ditahan dulu Mbak Popi, kita akan segera tahu jawabannya dan kita akan segera tahu Mbak Popi ngebaca muka mereka seperti apa. Tetap di basa-basi ya, bahasa basi ini. Nanti dari Olive dulu. Sampai kapan ku harus menunggumu di sini?